Nah, dalam menyusun laporan arus kas, kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama, data yang berasal dari neraca komparatif yang melaporkan periode pelaporannya 2 tahun. Lalu yang kedua, data yang berasal dari laporan laba rugi periode berjalan. Dan yang ketiga, data transaksi untuk kegiatan tertentu. Nah, untuk tahapannya, di sini kita harus menentukan dulu perubahan kas yang berasal dari laporan posisi keuangan. Sehingga dari laporan posisi keuangan yang tadi kita peroleh, dua periode pelaporan tadi, kita bandingkan, kita analisis perkembangan dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Dampak kepada arus kasnya itu sifatnya outflow atau sifatnya inflow. Nah, setelah kita menentukan perubahan di dalam laporan posisi keuangan, kita bisa menentukan arus kas bersih dari ketiga aktivitas, baik itu aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Nah, setelah itu kita baru bisa menghasilkan berapa kas akhir suatu perusahaan di periode tertentu. Nah, untuk penyajian laporan arus kasnya itu ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode langsung, itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung pelaporannya. Tetapi kalau untuk metode tidak langsung, itu kita harus menyesuaikan dulu dengan transaksi-transaksi yang ada di laporan laba rugi, dan perbedaan yang lebih menonjol jika di metode langsung itu kita tidak melaporkan laba bersih di arus kas operasinya. Tetapi kalau untuk metode tidak langsung itu kita melaporkan laba bersih di aktivitas operasinya. Nah, contohnya bagaimana sih untuk dua metode tersebut? Nah, sebelum ke sana, ini untuk menghasilkan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, itu kita bisa menjumlah atau menselisihkan antara jumlah pemasukan dengan jumlah pengeluaran. Kalau untuk jumlah pemasukan biasanya berasal dari transaksi penjualan, baik itu transaksi aset lancar, non lancar, ataupun termasuk kewajiban. Kalau sifatnya penjualan, itu pasti akan menambah kas kita. Nah, selain penjualan, yang menjadi sumber penambahan kas atau sumber reserve cashnya itu dari adanya pelunasan tagihan dari pihak lain. Jadi kita berhasil menagih piutang yang kita miliki dari orang lain, sehingga kas kita itu akan bertambah. Nah, lalu kas masuk kita itu harus dikurangi dengan kas keluar kita, sehingga menghasilkanlah arus kas bersih. Nah, sumber-sumber untuk net cash payment-nya itu biasanya berasal dari semua beban yang harus kita bayar pada periode tersebut. Selain beban, biasanya juga ada pembayaran pembelian aset atau pembelian investasi, sehingga pembelian tersebut dampaknya pada cash payment yang akan mengakibatkan pada outflow. Nah, lalu di sini untuk formatnya itu kurang lebih seperti ini untuk arus kas metode yang tidak langsung, karena di sini ada perolehan pengakuan laba bersih. Kalau tidak ada laba bersih itu biasanya metode langsung. Nah, lalu di sini ada akun-akun yang memberikan dampak pada penambahan dan pengurangan dari arus kas yang akan kita pelajari di laporan arus kas. Nah, untuk memahami untuk akun-akun tersebut, kita bisa melihat dari ilustrasi berikut. Transaksi yang pertama ada piutang. Nah, di sini contohnya ya. Sebelum kita menganalisis ke arus kasnya, kita pahami dulu transaksi piutang itu sendiri. Piutang itu timbul jika kita melakukan transaksi yang dampaknya transaksi penjualan, biasanya ya penjualan secara kredit, yang akan berdampak pada kita tidak dulu memperoleh uang. Lalu piutang juga bisa timbul dari transaksi kita memberikan pinjaman kepada pihak lain, maka kita akan mengakui adanya piutang. Nah, sehingga piutang itu bukan hanya piutang usaha saja. Kalau kita memberikan pinjaman, maka pinjaman kepada orang lain, memberikan pinjaman kepada orang lain itu masuk kepada piutang. Nah, sehingga piutang itu jika meningkat, contoh di sini tahun 2019 piutang itu awalnya 2.000 lalu menjadi 3.000. Berarti kalau kayak gitu, kalau tadi yang simpelnya pinjaman, kita sering memberikan pinjaman kepada pihak lain, berarti kan
kas kita berkurang karena kita sering memberikan pinjaman kepada orang lain. Maka dari itu, ketika kondisi receivable atau piutangnya itu meningkat, mengalami increase, itu berdampak pada outflow of cash. Cash kita akan berkurang. Nah, sebaliknya, kalau sepertinya kita ini awalnya 3.000, lalu tahun 2020 menjadi 1.000. Berarti kalau kayak gini kondisinya, logikanya yang tadinya uang kita ada di luar sebanyak 3.000, lalu tahun 2020 menjadi 1.000. Berarti yang 2.000-nya, selisihnya itu terjadi adanya pelunasan piutang atau pelunasan pinjaman dari pihak lain kepada kita, sehingga kita memperoleh peningkatan cash. Maka dari itu, kalau piutangnya mengalami penurunan atau decrease, itu berdampak pada inflow of cash. Kita menerima uang dari orang lain. Contoh, kalau kita menjual barang secara kredit, kalau tadi di awal kan semakin banyak transaksi penjualan yang secara kredit, maka piutang kita akan bertambah dan cash kita akan berkurang karena kita tidak memperoleh uang. Tapi kalau mereka yang pada bayar ke kita, otomatis piutang usahanya akan semakin berkurang dan kas yang kita miliki itu akan semakin bertambah dari pembayaran yang pelanggan kita lakukan. Lalu contoh yang kedua, inventory atau persediaan. Inventory itu contoh tahun 2019 itu 1.000. Lalu tahun 2020 menjadi 2.000. Berarti kan logikanya inventory kita tadinya 1.000 hanya 1.000 menjadi 2.000, kita membeli inventory dari pihak lain. Berarti kalau kayak gitu, kalau pembelian inventory pasti menggunakan kas dong, sehingga kalau inventory-nya increase, maka berdampak pada outflow of cash. Cash kita akan berkurang. Nah, sebaliknya kalau kita inventory-nya 2.000 lalu di tahun 2020 menjadi 1.000, itu kan logikanya kita tadinya kan inventory kita banyak, lalu tinggal sedikit. Logikanya, kalau si inventory kita semakin sedikit, persediaan yang tadinya kita simpan di gudang itu sudah pada terjual keluar. Maka dari itu semakin kalau si inventory-nya menurun, maka terjadi transaksi penjualan inventory, maka berdampak pada inflow of cash-nya. Sehingga kalau persediaannya itu mengalami penurunan, maka berdampak pada inflow of cash. Cash kita akan bertambah, ada arus masuk. Lalu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka juga sama. Contohnya kita ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tadinya 0. Terus tahun 2020 ada nilai 1.000. Berarti kalau kayak gini logikanya kita membayar bayar beban dibayar di muka itu contohnya sewa dibayar di muka. Berarti untuk setahun. Berarti kalau kayak gitu, ketika kita membayar sewa gudang atau sewa toko selama setahun sebesar 1.000, berarti kan kalau kayak gitu kita mengeluarkan uang untuk menyewa untuk menyewa si gudang dan toko tersebut. Maka dari itu, kalau semakin meningkat beban dibayar di mukanya atau increase, maka dampak pada cash-nya itu akan berkurang atau outflow of cash. Kebalikannya, kalau sepertinya si beban dibayar di mukanya menjadi berkurang, itu tidak adanya transaksi pembayaran cash karena si beban dibayar di muka itu akan berkurang jika sudah digunakan. Sehingga kalau beban dibayar di mukanya mengalami penurunan atau decrease, itu akan berdampak pada inflow of cash atau penambahan kas. Nah, contoh yang lain ada aset tetap. Aset tetap tadinya kita memiliki nilai 2.000, lalu di tahun 2020 menjadi 10.000. Berarti kalau logikanya si aset tetap ini kok jadi bertambah, ada apa? Berarti kalau bertambah mungkin ada pembelian, karena kan tidak mungkin ada pembelian kalau tidak mungkin ada penambahan aset tetap jika tidak ada pembelian. Sehingga kalau aset tetapnya mengalami increase atau peningkatan, ini kan meningkat ya, maka dampak pada cash-nya itu ada outflow of cash, akan berdampak pada pengurangan kas. Tapi kalau aset tetapnya tuh menurun, contoh di sini tadinya itu ada 10.000, tetapi berubah menjadi 1.000. Ini kemana angka yang 9.000? Ternyata pasti lihat ada transaksi penjualan. Kan kalau si aset kita akan berkurang jika dijual. Maka dari itu, untuk transaksi aset tetap yang mengalami penurunan, decrease, itu akan berdampak pada inflow of cash. Nah, inflow kenapa akan menambah cash? Karena kita melakukan penjualan aset, otomatis kita akan mendapatkan uang.
Begitupun juga yang investasi surat hutang, kalau dan termasuk juga saham ya. Kalau kita menerbitkan surat hutang atau dulu. Investasi, berarti kalau investasi kita memiliki aset ya. Kita membeli surat hutang atau membeli saham. Kalau meningkat di sini ada 0, lalu di sini ada 5.000 meningkat. Ini juga sama, tadinya 0, lalu meningkat menjadi 2.000. Logikanya kita membeli investasi berupa bonds atau berupa share capital, berupa share, sehingga peningkatan investasi baik berupa suatu hutang ataupun saham itu akan berdampak pada flow of cash. Sekarang kita menggunakan uang, sehingga kalau untuk decrease-nya, penurunan si investasi yang tadinya 5.000 menjadi 0, itu logikanya si investasi kita sudah hilang, berarti kan berkurang. Kalau berkurang otomatis akan berdampak pada penambahan cash, maka termasuk ke dalam inflow of cash. Karena kita kalau si investasinya berkurang, otomatis kita menjual dong si investasi tersebut.